untuk lebih jelasnya lagi kita langsung ngobrol-ngobrol sama reporter kita. Boleh. Ada Kak Tara Wahyu, reporter Detik Jateng. Selamat pagi menjelang siang Kak Tara. Halo. Pagi jelang siang, Indi Aryo. Pagi. Wah, bentar Kak. Oh. Berarti ini sampai nama di depan ininya dicabut. Itu masih ada tapi tutup tuh. Enggak, masih ada, Masih Tapi- ada. Oh, tutup doang. Kelihatan tutup ya, tuh ada spanduknya masih ya, Widuran gitu. Kak, jadi mungkin Betul sekali. ini sepertinya berbuntut panjang ya terkait ayam goreng khas yang mungkin orang Solo sering ke sana atau mungkin orang yang jalan-jalan ke Solo sering ke sana karena kan ini udah 50 tahun gitu berdirinya. Dan kemarin kan informasinya dikabarkan tutup ya Kak ya, ditutup sementara oleh Wali Kota Solo gitu. Nah ini mungkin boleh diceritakan dulu nggak sebelum nanti kita bahas tentang class of action-nya gitu sekarang tuh jadi seperti apa sih kejelasannya, apakah ditutup sampai nanti ada apa supaya bisa dibuka lagi atau sebetulnya sampai sekarang nggak jelas juga nih kapan bisa bukanya lagi? Ya, betul ini sudah memasuki hari ketiga kalau tidak salah untuk penutupan sementara rumah makan warung Widuran, ayam goreng Widuran di belakang saya ini, di mana memang Wali Kota Solo melakukan kebijakan agar untuk sementara warung tersebut ditutup demi banyak hal. Salah satunya adalah untuk mengetahui di mana bahan-bahan yang mengandung bahan yang tidak halal. Nah, dari situ nanti dari Pemkot baru melakukan uji sampel di Dinas Dispangtan atau Dinas Peternakan. Lalu nanti setelah hasilnya selesai akan ada babak baru lagi, apakah nanti ini akan ditutup atau akan dibuka, atau dari pihak ayam Widuran sendiri akan melakukan sertifikasi halal atau non halal. Nah, di sini harus jelas apakah nanti mau halal harus ada tulisannya, kalaupun non halal juga harus ada tulisannya. Seperti itu ini. Berarti penutupan ini masih belum jelas sampai dengan waktunya kapan begitu ya? Iya, betul-betul. Karena untuk uji sampelnya sendiri tadi setelah update bahwa masih membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni 1 sampai 2 minggu atau paling lama nanti sekitar tanggal 10 baru akan keluar untuk uji sampelnya. Seperti itu Aryo. Oke, tapi belum nyampe sekitar 2 mingguan sepertinya ini sudah ada persoalan yang baru ya Kak Tara ya, bahwa katanya disebutkan oleh BPJPH gitu kalau warga itu bisa mengajukan yang namanya tadi tuh class action dalam kasus ini. Nah, apakah memang sudah ada sejauh ini pergerakan, apakah mungkin dari masyarakat Solo gitu ya, bahwa langkah hukum kolektif ini akan dilakukan gitu. Apakah justru sekarang sudah berproses nih Kak Tara? Ya, pada hari Senin lalu setelah warung Widuran ditutup, ada sebagian masyarakat, ada beberapa masyarakat yang melakukan aduan ke Polresta Surakarta terkait mungkin kekecewaan mereka karena mungkin sudah puluhan tahun berdiri atau buka atau menjualkan ayam gorengnya tapi baru viral dan ketahuan kalau ternyata mengandung bahan-bahan non halal. Seperti itu Indi. Oke. Ini dari pihak Widuran sendiri begitu ya. Sudah adakah tanggapan mengenai hal yang satu ini Kak? Ya, sampai saat ini bahkan saat Wali Kota Solo datang sendiri, pihak manajemen maupun pihak owner atau pemilik sendiri juga tidak pernah nampak Aryo. Dan sampai saat ini kami juga masih mencoba mencari siapa pemiliknya atau pihak manajemen yang bisa untuk diklarifikasi seperti itu. Oke, karena kemarin juga infonya pada saat Wali Kota Solo menghampiri itu ngobrolnya sama stafnya ya, sama karyawannya, bukan dari pihak kepemilikan ayam Widuran Solonya. Nah, Kak Tara, kemudian juga ini sampaikan katanya dari pusat ya, dari Menteri Koperasi dan UMKM akan nerjunin tim nih untuk meriksa kasus ini lebih lanjut gitu. Nah, apakah itu juga sudah terlihat ada pergerakannya di lapangan gitu atau mungkin ada koordinasi-koordinasi yang tercium dengan instansi lokal? Ya, sampai saat ini memang belum ada dari pemerintah pusat ke Solo langsung, Indi. Namun sejauh ini pemerintah kota sendiri masih melakukan uji sampling di Kabupaten Boyolali dan masih menunggu hasilnya tersebut. Berarti seandainya memang terbukti bahwa ayam goreng Widuran ini mengandung bahan-bahan yang non halal, class action-nya dapat dilanjutkan begitu ya? Kalaupun dari pihak pemilik sudah melakukan sertifikasi halal, namun ternyata ada non halalnya, itu nanti mungkin akan lebih lanjut lagi Aryo. Oke. Ya berarti sama-sama kita tunggu saja karena saat ini yang terjadi adalah update-nya ada segelintir masyarakat yang kemudian quote-unquote ingin menuntut begitu ya, akan kejelasan dengan cara ia melakukan tindakan perdata tadi. Mudah-mudahan saat ini bisa terjawab karena tentunya banyak sekali masyarakat kita yang sudah mencicipi ayam goreng Widuran ini dan kemudian sekarang jadi
mempertanyakan gitu, apakah betul memang dia tidak halal begitu ya? Karena kalaupun memang betul ya tidak halal, maka mungkin ada ganjelan sedikit untuk kita yang warga Muslim begitu ya. Tapi kalau misalnya memang betul halal, ya mudah-mudahan bisa memberikan kejelasan juga agar kita juga merasa tenang gitu ya, Kak Tara ya. Betul, karena ini kontroversi banget ya di sosial media aja kita bisa lihat gitu, ada beberapa yang bilang bahwa ya udah sebetulnya kalau kita nggak tahu kan nggak apa-apa, kita tidak menanggung dosanya, tapi kedepannya kalau dilanjutkan tahu itu tidak halal, barulah itu menjadi dosa. Tapi ada juga yang bilang kayak nggak bisa, harusnya tuh mereka ngasih tahu, apalagi ngelihat saya makan sebagai wanita berhijab misalnya, itu udah obvious dan lain-lain. Kak Tara, tapi what's the worst thing could happen sih kalau misalnya ternyata memang terbukti gitu ya bersalah, misalnya tidak halal gitu. Kemudian yang dilakukan oleh masyarakat kolektif melalui class action itu seperti apa sih? Apakah nanti mungkin masyarakat bisa menuntut balik rugi atau gimana nih jadi mekanismenya? Kalau untuk setelah makan tadi, masyarakat kalau kemarin dari pihak MUI sendiri, Kota Solo sendiri mengimbau masyarakat tidak perlu resah karena memang dari masyarakat sendiri tidak tahu kalau apa yang dia makan itu mengandung non halal. Jadi untuk dosa-dosanya itu nanti akan ditanggung oleh pemiliknya. Seperti itu ini. Karena kan kalau misalnya menurut agama Muslim sebenarnya kalau kita nggak tahu itu nggak apa-apa gitu ya, kecuali kalau kita udah tahu tapi kita masih melakukan kesalahan yang sama gitu. Kak, tapi kan selama ini yang kita lihat karena kita warga di Jakarta gitu ya, kita selama ini melihat dari sosial media di mana tekanan banyak sekali lewat sosial media melalui komen-komen menuntut bahwa wah ini kenapa kayak gini, kenapa bisa kayak gini, kenapa baru dikasih tahu sekarang gitu. Tapi kalau untuk warga Solonya sendiri yang sudah sehari-hari ada di sana dan sudah tahu betul, karena Widuran ini saya dengar itu berada di daerah yang memang menjual banyak sekali makanan-makanan yang non halal sebenarnya. Tanggapannya dari warga Solo itu seperti apa sih? Kalau dari warga Solo banyak yang kaget juga sama dengan warga-warga yang lain, karena memang taunya rumah makan di sini itu halal, nggak ada mengkonsumsi bahan-bahan non halal. Seperti itu. Beberapa juga merasa kecewa dengan pemberitahuan yang sangat-sangat telat oleh pihak manajemen seperti itu. Kenapa harus menunggu viral terlebih dahulu? Iya, kalau dari sesama pengusaha makanannya gitu seperti apa Kak komentarnya melihat fenomena yang terjadi pada salah satu pelaku bisnis makanan di Solo ini juga gitu? Apakah mungkin dari Persatuan Bisnis Makanan Solo misalnya? Ya, kalau dari para pengusaha sendiri memang belum banyak yang mau berbicara soal ini karena memang ini isunya masih sangat-sangat sensitif seperti itu. Baik, Kak Tara, terima kasih banyak untuk laporannya Kak Tara. Kita akan terus menantikan bagaimana update-nya begitu ya, karena sepertinya ini masih akan panjang sekali. Mengingat memang masih ada tes-tes yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat mengenai ayam goreng Widuran ini. Terima kasih sekali lagi Kak Tara Wahyu. Selamat bertugas kembali Kak Tara. Sampai jumpa.